misalkan ada di tempat ini Tuhan, Tuhan kiranya Engkau menyertai mereka mulai dari awal pengadilan nanti akhirnya kami berdoa masing-masing kiranya ibadah kami dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan dan juga kami melaksanakan teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang berjalanan kiranya Tuhan sertai mereka agar teman-teman kami bisa sampai di tempat ini dengan selamat dan berlanjut. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan serukan nama. Amin.
Salam saudara semua. Nama saya Julian, saya asal Kalimantan dan di sini sedang liburan sama ibu. Demikian, terima kasih. Saya mulai terlebih dahulu. Shalom. Shalom. Saya mengucap syukur sama Tuhan kalau bagaimana hari Jumat kemarin saya diminta tolong sama guru agama SMP saya untuk jadi melayani buat anak-anak SMP itu di Sendangkala Australas. Saya mengucap syukur sama Tuhan kalau selama persiapan yang sebenarnya sih saya tuh nggak cuma dimintain tolong untuk dari pemimpin pujian aja gitu sama teman saya. Nah tapi gurunya itu tiba-tiba minta tolong, nak kamu beliin jajan ya buat ini, buat door prize-nya anak-anak menang lomba gitu, terus sama lagi buat perlengkapan lombanya. Saya tuh ya mau aja, kayak ya nggak apa-apa gitu kan, namanya juga melayani gitu ya. Saya belikan sudah hari mepet kan itu yang buat perlengkapan gamenya saya beli di hari Jumat pagi. Saya mau berangkat ke sampai PDR 9 karena baru dikabarin itu jam 5. Akhirnya saya beli, saya sekalian bawa sama peralatan yang game yang lain. Saya taruhlah di samping saya itu ceritanya waktu mau berangkat berkumpul itu. Terus waktu dipanggil sama gurunya mau berkumpul dulu buat pelepasan keberangkatan, embernya ada yang bawa sekalian sama perlengkapan di dalamnya itu. Saya kira ya dibawakan sampai nanti di dalam space gitu kan ya. Saya ya sudah gitu kalau mau dibawakan. Terus waktu sudah sampai di tempatnya sana, waktunya main game, saya cari itu embernya, kok gak ada. Saya bilang sama teman saya, nanti kok gak ada ini embernya di mana ya gitu. Terus habis itu saya tuh cari sampai ke dalam base-nya. Terus saya tanya anak-anak yang dari SMP DR 9 itu, gak ada kak, saya lagi bawa, cuman saya tinggal di depan kelas. Saya langsung kayak, ya Tuhan, saya terus kayak kesel gimana gitu ya. Maksudnya kamu yang bawa tapi terus cuma dipindahin aja terus ditinggal itu ya buat apa, mending saya yang bawa gitu. Saya sampai ke bawah emosi gitu kan. Saya udah beli pagi-pagi, berangkat pagi-pagi biar dapat peralatannya gitu ya. Ditinggal sama anaknya. Ya sudah saya cari alternatif lain gitu, pakai bahan seadanya. Dan akhirnya puji nama Tuhan, gamenya juga tetap berjalan dengan lancar dan ibadahnya pun juga berjalan dengan lancar sampai kita kembali lagi ke SMP PGRI 9. Terima kasih. Lagi. Tuhan, kalau hari ini saya dapat berkumpul kembali teman-teman buat ibadah lagi teman ini, karena sebelumnya memang bisa dibilang agak sibuk, jadi kayak
mau ke gereja itu jangan mepet ya. Tiap pulang kerja itu kayak digempur rebut terus tiap hari itu pasti capek. Kayak mikir, aduh gereja ini pasti ngantuk. Apalagi aku baru pulang itu 6:30. Nyampe rumah itu ya sampai baru pulang itu 6:30 juga. Pasti nyampe sana 7:30. Terus khotbah juga kan nggak enak juga. Akhirnya ya puji Tuhan kalau saya hari ini diberi kesempatan ya sama Tuhan kalau acara dimulai cepat ya meskipun tadi terlambat ya karena saya juga buru-buru. Saya mengucap syukur sama Tuhan kalau selama sampai hari ini Tuhan masih beri kekuatan, Tuhan juga masih beri perlindungan kalau saya bisa bertemu kembali sama teman-teman Tuhan. Terima kasih. Sebelum ujian kemarin itu agak nggak enak dengan berbicara dan memang dari dosanya disuruh sampai sakit ya karena ini ujian karena kalau nggak ikut ujian itu ribet terusnya dan ujian kemarin sudah berjalan dua hari ya meskipun benar-benar ya kayak cara belajar itu salah jadi saya itu belajar itu mepet selalu mepet di setiap ujian harus belajar benar-benar gitu. Jadi akhirnya setiap ujian saya cuma tidur 3 jam. Jadi dari pagi itu sampai malam meskipun sambil nyatet gitu udah ngantuk dia tidur sebentar terus bangun lagi karena memang materinya itu kalau dibanding dulu SMA ya memang lebih banyak jadi kayak ya emang itu juga salah belajar juga jadi kayak mau ujian atau belajar padahal mama itu sudah suruh kayak belajar jangan sampai nggak lulus belajar jangan sampai gini-gini karena emang yang saya kuliah ini benar-benar bayar ya beda kalau sama mahasiswa waktu itu jadi kayak harus benar-benar sungguh-sungguh untuk belajar dan bersama Tuhan 2 hari ini sudah selesai dan tinggal besok Senin saja adalah ya kepinginnya ya nilainya itu bagus dan ya meskipun mungkin nantinya nggak memuaskan itu ya kadang saya mikir oh ya udah Tuhan memang ini salah saya karena emang saya belajarnya mepet dan kayak sistem putus semalam dan sudah Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan masih berikan saya kesempatan sehat sampai saat ini. Salam semuanya. Salam. Saya mengucap syukur pada Tuhan juga atas kesehatan berikan dalam 1 minggu ini dan kejadian waktu kemarin hujan daerah lampu merah Pengurasi itu saya jatuh kepleset waktu cepatnya nih ya sedang lah terus nabrak ibu-ibu. Puji Tuhan pas saya jatuh itu saya langsung loncat nggak langsung di motornya langsung diam itu nggak saya loncat terus berdiri bantuin ibunya dan puji syukur ibunya juga luka ringan saya juga luka ringan juga dan waktu saya pulang keesokan harinya badan semua sakit walaupun sebelumnya itu jatuh bangkit lagi kan cuman sakit biasa aja kayak sakit biasa lah kayak gitu kan terus kukira ini sakitnya itu biasa-biasa aja cuma ya paling 2 hari 3 hari sembuh dan berdasarkan harinya juga tiba-tiba pagi kaki sakit tangan sakit perut sakit pinggang sakit semua badan terus kan mau nggak mau kan sekolah juga buat absen ya udahlah absen sekolah walaupun sakit semua dan puji Tuhan
keesokan harinya sudah sembuh, libur dulu 1 hari terus sembuh. 1 hari itu full bantuin bapak ke rumah sakit buat berobat juga, ya puji Tuhan lah, buat istirahat juga lah walaupun libur, dan kan sembuh sampai hari ini Tuhan. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa juga, dan rasa kasih sayang kepada saya juga, dan semoga Tuhan memberkati kehidupan ini. Terima kasih. Masih ada yang mau ngomong, Pak? Sekarang baru datang. Nomor 1 ya. Covid. Baik, kita akan siapkan kita untuk sebelum berakhir dengan Tuhan, kita akan angkat satu pujian untuk Rasul
Tuhan sendiri ingin berhubungan langsung dengan manusia. Ya. Jadi sejak awal Tuhan itu tidak pernah meninggalkan manusia. Ya. Walaupun manusia sudah berbuat besar, tapi Tuhan senantiasa tetap ingin dekat dengan ciptaannya. Ya. Cuma hanya dosa saja yang memisahkan antara Tuhan dan manusia itu sendiri. Dan pada Desember ini berarti bulan terakhir ya. Berarti kita sudah melewati bulan-bulan sebelum Desember. Betul ya? Jadi kita sudah bertumbuh. Siapa sini yang sudah berulang tahun dari Januari sampai sekarang? Sudah semua. Sudah semua ya. Maka kita akan baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 18 kita akan baca bersama-sama untuk mengawali kebenaran firman pada malam hari ini. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Firman kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam mengenal akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi ini adalah kata-kata penutup. Kalau Mas ini baca ya, di atasnya ada perikop dari Tuhan, kemudian di bawahnya lagi ada perikop penutup. Ini adalah kesimpulan daripada Rasul Paulus untuk mengakhiri kitabnya. Ya. Jadi di dalam kesimpulannya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia seperti bertumbuhnya jasmani kita, umur kita, harusnya kita juga bertumbuh dalam kasih karunia. Kasih karunia bagaimana? Dalam pengenalan akan Tuhan, bukan pengenalan akan agama Kristus. Ya. Kalau agama semuanya sama. Kalau kita berbuat baik pasti akan mendapatkan yang baik. Tapi kalau pengenalan akan Kristus beda. Walaupun kita buat jahat, kita tetap akan memberikan, Tuhan tetap memberikan yang kebaikan yang terbaik. Makanya kita harus bertumbuh. Tumbuh ini jauh ke dalam pengertian kita. Kalau kita mengerti sungguh-sungguh, bertumbuh semakin dewasa, kita tidak akan mudah dalam melecehkan kasih Tuhan itu sendiri. Masa orang berbuat jahat kok mendapat kebaikan? Kalau orang yang bertumbuh tidak akan seperti itu. Ya. Yang namanya Tuhan baik tetap baik karena Dia adalah setia. Nah, makanya kalau kita sudah tahu kalau Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik, berarti kita juga harus membalasnya yang terbaik. Harusnya bertumbuhnya di situ. Kan kadang-kadang kita tidak ngerti. Masa ada orang jahat bisa mendapatkan kebaikan? Mereka tidak bertumbuh memang, atau mungkin pikirannya mindsetnya sudah agama. Tapi kalau kita bertumbuh, pasti kita tahu kita tidak akan membuat kartu sendiri. Oh, saya senantiasa dikasih Tuhan, saya diampuni. Ya, kita buat jahat aja. Itu namanya sudah dia tidak bertumbuh. Ya. Nah, selagi kita masih muda, mas-mas muda, saya sudah tua. Mengertilah hati. Ini hal yang sangat penting dan mendasar. Mengenal akan Tuhan, bukan mengenal liturgi, bukan mengenal kebaktian, bukan mengenal angkat tangan kalau nyanyian. Kalau sudah menyentuh hati angkat tangan, ya. Kalau WL sudah lagunya sudah melo itu sampai nangis-nangis. Ya. Tapi mengenal sendiri bagaimana Kristus itu sendiri. Ya, jadi kita tidak mudah goyah dalam kehidupan. Dan salah satu pertumbuhan daripada orang-orang muda Kristen yang akan saya bawakan di sini adalah
Oke, kita akan baca di dalam Amsal pasal 18 ayat yang pertama. Ini menyambungkan hal jadi kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan senantiasa mendekati ciptaannya, tidak pernah mau jauh. Ya, orang lain mungkin berbicara Tuhan itu jauh, tapi kalau orang Kristen beda. Ya, Tuhan senantiasa dekat. Di dalam Amsal 18 ayat yang pertama begini bunyinya. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Ini pasti pernah dengar ya, pernah saya ucapkan loh. Mungkin ada Tuhan yang lain. Ya. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Ya. Pernah dengar introvert, extrovert? Ya, pasti dalam ilmu psikologi ada seperti ini. Tapi bagi orang Kristen harusnya ada yang namanya introvert, extrovert. Yang introvert harus ditolong oleh extrovert. Extrovert juga harus tahu tentang introvert. Jadi saling melengkapi. Ya. Jangan sampai seperti ini. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Ya. Dia melampiaskan keinginannya. Dia tidak mau tahu dengan orang lain. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Diberi nasihat aja, terkadang orang yang menyendiri, hati-hati ya, yang sukanya menyendiri, pasti dia marah. Kalau saya pakai cara ini, ya cara saya aja, jangan pakai cara kamu. Kalau saya pakai cara saya, kamu mau apa? Kan biasanya gitu. Orang muda ini, kalau orang tua cara, ya. Kalau orang tua pakai cara ini, cara itu, akhirnya ya sama aja ya, ngantri. Cara yang namanya memberikan nasihat aja marah. Apalagi kalau orang muda itu dikritik, ya kan? Diberi nasihat aja sudah marah. Coba kalau diberi nasihat aja sudah marah, apalagi dikritik. Caramu tidak benar, harusnya begitu, tambah marah, banting-banting. Ini bukan kelakuan daripada anak Tuhan. Karena sudah ada di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16. Apa bunyinya? Di mana ada yang menginginkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu pasti sudah terjadi. Ya. Tidak gampang untuk memberikan sesuatu hal yang baik kepada orang yang menyendiri. Nah harusnya kalau ada gejala seperti ini, nah ini harusnya setiap orang-orang muda Kristen ya harusnya bisa ya, sebisanya kalau ada rasa harusnya mempunyai teman yang baik. Contoh teman yang baik itu gimana? Ya seperti yang kita datang hari ini. Kalau di dalam kebenaran firman Tuhan di kitab Perjanjian Baru itu tentang 4 orang yang menggotong orang lumpuh. Pernah dengar? Pernah baca? Kelihatannya baca hari ini kan susah. Lainnya lupa. Ya. Orang lumpuh tidak bisa jalan. Waktu ada Kristus, ya, ada sebuah acara kegiatan di sebuah rumah. 4 orang ini membawa temannya yang lumpuh. Ternyata yang namanya tempat tidur orang Yahudi zaman dulu itu beratnya. Saya pikir kan tempat tidur biasa, tanpa biasa. Ternyata tidak beda. Tempat tidurnya khusus, ya, bukan tandu. Jadi berat luar biasa, makanya harus dipegang 4 orang. Kalau tandu cukup 2 orang. Kalau misalnya orangnya lumpuh terus badannya kurus lagi ya gampang. Ya sahabat sama Mas Julian ini aja sudah cukup memotong 1 orang. Betul ya, kalau tandu ya. Nah itu sampai 4 orang. Jadi betapa kasihnya 4 orang itu kepada si lumpuh. Kalau banyak Tuhan mengatakan lumpuh ini umpamanya orang yang imannya lemah, harus dia punya teman seperti 4 orang ini tadi. Mereka membawanya kepada Kristus. Kalau kita merasa lemah iman, harusnya kita punya komunitas yang senantiasa berkumpul untuk memuji memuliakan Tuhan. Jangan cari yang lain. Beda.
tentang komunitas-komunitas muda yang berbeda. Tapi kalau kita benar-benar punya sebuah pemikiran yang benar tentang kebenaran firman, kita senantiasa ditanam terus, kita baca firman, kita pasti akan tahu komunitas mana yang pantas ya, untuk kita bisa masuk ke dalam. Sama seperti yang ada pada malam hari. Ya. Walaupun muda, kita belum tentu kuat. Kenapa? Dalam hal fisik boleh nggak kita kuat, tapi dalam iman dan rohani kita belum tentu kuat. Karena di luar sana pun banyak hal-hal moralitas tentang motivasi yang juga bagus. Kalau kita banding-bandingkan, kita hampir nggak tahu ini yang bagus yang mana, ini yang benar yang mana. Bahkan di dalam HP yang kalian punya, tinggal klik aja motivasi aja, kata-kata motivasi banyak, hampir mirip dengan kebenaran firman. Itu bukan kebenaran firman. Makanya kita harus tahu sebagai orang muda mana komunitas yang bisa membawa kita semakin dekat sama Tuhan atau tidak. Karena kebenaran dan sesuatu yang tidak benar itu berjalan hampir mirip. Nah, kalau kita tidak benar-benar tahu, tidak dengar kebenaran firman, kita bisa melenceng dan akhirnya jauh daripada Tuhan. Nah sekarang gimana? Daripada egoisnya yang bisa membawa saya jatuh. Egois ini adalah sesuatu yang paling jahat, ya, yang mementingkan diri sendiri pun sangat jahat di hadapan Tuhan. Dan salah satu dosa yang pertama muncul ini ada di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian berapa? Pasal 4. Judulnya Kain dan Habel. Tahu kan ceritanya? Waktu mereka mempersembahkan korban, yang diterima adalah korbannya Habel. Kemudian Kain marah karena korbannya Habel yang diterima. Padahal Tuhan sudah mengingatkan, ya, Kain, jangan sampai kamu berbuat dosa. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Karena Tuhan tahu Kain tidak terima. Kenapa korbannya tidak diterima oleh Tuhan? Hanya oleh karena diterima sama tidak, dia marah. Dan hasilnya Habel dibunuh. Nah, kemudian waktu Habel sudah dibunuh, yang pertama Kain lakukan dia tidak pura-pura tidak tahu. Kemudian Tuhan berfirman, Kain, Habel adikmu mana? Apa yang keluar kata-kata daripada si Kain? Gampang dulu. Ada beberapa kata toh. Apa yang keluar daripada mulut daripada si Kain? Menjawabnya, dia menjawabnya begini, apakah aku penjaga adik? Maksudnya begini, adikku itu mati atau hidup kamu urus. Dia melarat apa kaya kamu urus. Hidupnya Habel ya hidupnya Habel, hidupku adalah hidup. Maksudnya begitu. Apa ada di pemikiran mas-mas dan bapak? Kalau saya pakai cara gue, ya cara gue. Kalau saya ingin gini, gue mau belum mau apa? Kalau orang Jakarta gitu. Ya usah kan urusin saya, urusin dirimu sendiri. Kadang-kadang gitu. Kalau dibenarkan sama orang kan gitu. Cara itu salah. Maka yang ngurusin saya, mau urusan aja lah. Tolong kita introduksi di diri kita. Ini dosa awal juga termasuk dosa-dosa awal waktu penciptaan. Dipikir Tuhan tidak tahu kalau Habel sudah kalau kita misalnya tanya warung Madura yang dekatnya gereja itu, misalnya ini saya di rumah ya. Kemudian saya tanya sama Bella,
Warung Madura itu masih buka atau belum? Misalnya, jalan dulu. Kira-kira nggak tahu ya, buka paling biasanya 24 jam. Begitu saya ke situ, ternyata itu kalau manusia. Tapi kalau Tuhan, warung Madura buka nggak? Oh buka. Kira-kira buka nggak? Pasti buka. Karena Tuhan itu maha tahu. Cuma dikatakan gitu kalau hasil mana adikmu Kain jawabnya beda, ya kan? Apakah aku ini menjaga adikku? Aneh ya? Dijawab baik-baik, ditanya baik-baik, jawabnya beda. Kira-kira di keluarga gitu ya, mas. Adikmu mana? Kamu urus, wah, kan enggak. Ya. Apalagi untuk saudara seiman. Kalau ada yang tidak hadir, ya. Oh dia memang ibadah, bagus juga. Oh, kalau bisa nih saling berhubungan satu dengan yang lain. Karena hal ini adalah hal yang sangat penting. Ya. Di dalam Yudas pasal 1 ayat 11 saya temukan begini. Ini yang sering saya baca. Yudas pasal 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan di Lea, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Kalau suap itu tentang kesesatan daripada Lea. Kalau yang namanya durhaka, hanya durhaka ya mas ya, sama orang tua itu seperti Korah. Tapi masalahnya yang Kain disebutkan dosanya di situ perhatikan. Ada enggak dosanya Kain? Enggak kan? Cuma di situ dikatakan karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh. Jalan apa? Mementingkan diri sendiri. Aku sepenting aku selalu. Makanya tidak ada orang Kristen diajari tidak jadi ikat pada orang lain, tidak ada. Mestinya orang Kristen harus berarti mau tidak mau memang harus kalau hanya berdaun dipotong apa dibakar, dipotong juga dibakar sekali, kan tidak berbuah, ngapain buat apa? Ya kan? Makanya di sini dikatakan jalan yang ditempuh Kain kan bagaimana? Kan begitu dia menjawab seperti itu, dia langsung dihukum Tuhan, yaitu tidak boleh pulang, jadi menjadi pengembara seumur hidupnya. Ya. Jadi dia menyendiri terus, dia tidak bisa berkoneksi dengan siapa-siapa. Sampai-sampai dia bilang kalau saya jadi pengembara satu waktu dia akan pasti dibunuh. Akhirnya oleh Tuhan diberi berkat juga, walaupun dia bersalah, dia dilindungi. Pokoknya yang bertemu dengan Kain dia tidak boleh dibunuh. Kain diberi tanda ya, sama Tuhan. Kalau mas nggak rajin belajar pasti tahu benar. Ya. Tapi dia tidak bisa berhubungan dengan siapa-siapa, berpindah dari sini ke situ dan ke sini situ dan lain sebagainya. Dia tidak bisa pulang. Kalau masih tidak banyak setelah ini kan pulang kan, berhubungan lagi dengan keluarga. Ada di sini ada punya keluarga, pasti semuanya punya keluarga. Walaupun tidak punya orang tua, setidaknya ada di sebuah lingkungan di mana ada organisasi tertentu yang diatur atau di mana. Tapi kan itu termasuk keluarga. Kita bisa berhubungan kan ya. Karena sesuatu yang namanya pulang itu pasti sangat berharga, apalagi bagi orang-orang muda seperti kalian. Jadi, Mas dan Mbak, dalam sebuah komunitas, terutama yang sehat, kita harus punya 3 agenda yang harus kita lakukan. Yang pertama, ya, bangun koneksi atau hubungan dengan Tuhan. Ini yang pertama, ya, dengan Tuhan, bukan dengan aturan-aturannya. Kalau kita berhubungan dengan Tuhan benar, pasti dengan aturan maupun semua kewajiban-kewajiban pasti benar. Kalau hubungan dengan Tuhan aja tidak pernah, nah ini kita menjadi manusia seperti apa?
Yang kedua, bangun koneksi dengan sesama. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu sesama seiman. Ya. Bangun koneksi, berhubungan langsung. Ya. Kalau ada yang sesuatu yang kelihatannya perlu ditolong, kita tolong bareng. Kita doakan setidaknya bareng. Ya. Supaya kita semua bisa berkumpul dalam kasih karunia, saling menguatkan. Jangan ditinggal sendirian. Orang yang sendirian tidak akan kuat. Ya. Makanya Tuhan datang ke dunia nanti di hari Natal nanti yang kita peringati. Itu karena Tuhan ingin berhubungan langsung dengan manusia supaya kita diselamatkan. Nah, kalau kita sendiri sesama seiman hanya memikirkan diri sendiri seperti kain, wah, kita bisa menjadi pengembara. Kita marah, misalnya saya marah sama si Kesia, wis pindah ke gereja lain tersinggung lagi, pindah lagi ke gereja lain. Kita akhirnya seperti sama dengan sikap pikiran saya, ya, gereja lain paling sempurna. Tapi setidaknya kalau begitu saya nyemplung ke gereja lain itu pun menjadi gereja yang tidak sempurna. Oleh siapa? Oleh karena saya sendiri. Karena saya merasa, ya, saya merasa, oh saya benci sama ini. Nanti pindah ke sana saya benci sama itu. Saya pindah lagi. Pasti semua gereja tidak akan ada yang sempurna. Itu berawal dari diri kita sendiri yang mementingkan diri kita sendiri. Orang yang berpindah-pindah gereja, orang pindah-pindah persekutuan itu tidak akan menemukan ketenangan karena dirinya sendiri sebenarnya. Tapi dia tidak merasa seakan-akan dia benar. Nah, ini yang harus dihati. Selagi kamu masih muda, masukkan dalam pikiranmu seperti hal seperti ini. Introspeksi, kenapa ya saya harus bermasalah dengan ini? Setidak-tidaknya diselesaikan dengan kasih. Jangan di-delete kontak, ya, jangan diabaikan. Sampai kerja kita lupa ada masalah kerjaan, selesaikan dengan benar. Ya. Nanti kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, baru bangun koneksi ke keluar. Kalau kita koneksinya ke dalam, hubungannya ke dalam dengan sesama seiman bagus, keluarnya juga bisa bagus. Keluar ini yang dimaksud adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang menyendiri, orang-orang yang sakit hati dan yang bagaimana dan sebanyak lagi, ya, bukan hanya orang menderita aja. Karena sakit hati ini memang apa ya namanya? Bisa menggerogoti, walaupun imannya kuat bisa menggerogoti menjadi sesuatu hal yang sangat jahat. Ya. Jangan pernah sakit hati. Berikan itu semua kepada Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Begitu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, semua akan terlepas. Bukan instan, Mas dan Mbak, karena kamu masih muda. Ya, tidak segampang yang saya katakan seperti ini. Lama, ada proses yang harus kamu lakukan. Tapi pentingkan, khususkan dan fokus, ya, kepada kebenaran Tuhan. Saya mengasihi, serahkan kepada Tuhan. Sakit hati ini sama siapa aja, ya. Jangan dianggap dengan teman aja. Kepada orang tua pun juga sama. Ya. Dialog pun kadang-kadang macet di pikiran dia. Misalnya dialog sama ayahnya, kamu goblok. Kadang-kadang ingat apa enggak sampai sekarang? Kadang-kadang ingat kan? Oh, bapak kamu goblok. Goblok kaya. Sebenarnya tidak perlu untuk diingat-ingat. Tapi memang namanya manusia tidak akan pernah menghapus ingatan. Serahkan kepada Tuhan. Daud pun kan sama, ya kan? Dibuang sama orang tuanya, bukan dibuang, maksudnya diberi kesibukan yang lain supaya enggak sebagai gembala. Tapi akhirnya dia menjadi pahala, bahkan dia menjadi kesayangan kepada Tuhan. Apalagi kamu masih muda, sudah tahu tentang Tuhan. Kalau dulu kan tidak ada, ya, tidak ada kita. Maka Daud bawa kita benda, ya. Tapi karena dia adalah orang yang selalu ingin melekat sama Tuhan, dia yang ingin selalu berhubungan dengan Tuhan, dia tahu Tuhan yang Israel. Makanya dia percaya walaupun
bapak dan ibuku membuang aku, yang mengasihi aku. Yang terpenting Tuhan mengasihi aku. Ada kan nih kita Mazmur? Jadi kita yang penting adalah koneksi kita. Yang pertama tadi adalah koneksi hubungan dengan Tuhan. Yang kedua jangan lupakan hubungan dengan sesamamu, bangun komunitas yang sehat. Dan yang ketiga baru kita bangun keluar. Jangan dibuang kalau ada teman-temanmu yang jangan katakan Yesus. Kalau dia anak dengan Yesus tambah marah. Berbuatlah kasih seperti yang Kristus lakukan. Ingat kan, kita baca firman itu tujuannya supaya orang yang tidak percaya atau orang yang belum baca Alkitab bisa melihat kelakuan kita, bisa baca Alkitab melalui sikap dan kelakuan kita. Makanya jangan lupa baca dan baca terus firman. Terus jangan berhenti sampai situ. Di garis bawah yang paling tebal lagi, renungkan, membaca pakai otak kiri, merenungkan pakai otak kanan. Kalau hanya otak kiri yang dipakai, yang didahului oleh iblis adalah otak kanan. Iya, makanya iya, paling enggak. Nah, maksudnya di otak kanan, nah ini akhirnya otak kiri terhabis lagi. Otak kiri dan otak kanan harus dipakai dua-duanya. Renungkan dan renungkan. Setelah baca, renungkan. Setiap hari tanpa henti 365 hari pasti kamu menjadi anak-anak yang tertumbuh dalam kasih karunia akan pengenalan Kristus, bukan hanya amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita Tuhan, kami ucap syukur malam hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu, di mana Engkau senantiasa menaruh hal-hal yang baru dalam kehidupan kami, terutama ya Tuhan, di mana kami boleh berhubungan, boleh membentuk sebuah komunitas yang sehat, di mana Engkau ya Tuhan yang menginginkan, di mana setiap anak-anakmu saling menjalin satu hubungan yang baik dalam kuat kuasa, bukan karena pikiran kami sendiri, bukan karena keegoisan kami ya Tuhan, tapi kiranya Engkau sendiri akan menaruh kasih dalam pikiran kami, sehingga ya Tuhan apapun yang kami lakukan ya Tuhan, semuanya untuk menyenangkan hati. Semuanya Tuhan itu menjadi berkat bagi sesama kami. Dan pada saatnya Tuhan Engkau hadir kedua kali menemui kepada setiap gerejamu, boleh melihat bahwa gerejamu boleh bertumbuh dalam kasih karunia, boleh membuahkan buah-buah yang mana boleh menyenangkan hati. Dan Engkau ya Tuhan berkenan. Terima kasih Bapa yang doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Tuhan, kami ucap syukur kepada